Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil UAS dengan materi suhu dan kalor. Kami berkelompok ada 3 orang, ada Muhammad Afif Alwan, Muhammad Suji Ramadhani, dan M. Afil Nurul Huda. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Suhu dan kalor adalah 2 konsep yang penting dalam fisika yang memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Kedua konsep ini seringkali digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki makna dan pergantian yang berbeda. Next. Pengertian suhu. Suhu merupakan suatu ukuran dari tingkat panas atau dingin suatu benda. Secara lebih teknis, suhu dapat diartikan sebagai ukuran dari rata-rata energi kinetik partikel-partikel penyusun suatu benda. Makin tinggi energi kinetik partikel-partikel tersebut, maka suhu benda tersebut akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika energi kinetik partikel-partikel tersebut rendah, maka suhu benda akan rendah pula. Next. Perlu diketahui, satuan dari suhu dan sistem internasional SI adalah derajat Celcius, yaitu C, atau Kelvin, yaitu K. Next. Pengertian kalor. Sementara suhu mengukur tingkat panas atau dingin suatu benda, kalor mengacu pada transfer energi panas antara dua sistem yang berbeda suhu. Ketika kita menyentuh benda yang terasa panas, maka sebenarnya kita merasakan transfer energi panas dari benda tersebut ke tubuh kita. Begitu pula ketika kita memegang benda yang terasa dingin, energi panas dari tubuh akan ditransfer ke benda tersebut. Next. Perlu diketahui juga kalau kalor diukur dalam satuan energi seperti joule atau J dalam skala internasional. Terdapat juga satuan tradisional untuk kalor yaitu kalori. Next. Pengaplikasian dalam sehari-hari. Untuk suhu ada seperti memasak, proses pendinginan, lalu mengukur demam. Kalau kalor ada penggunaan oven, sistem pendingin pada kendaraan, dan juga penelitian cuaca dan klimatologi. Next. Contoh soal. Pada pukul 6 pagi, suatu udara adalah 15 Celcius. Pada pukul 2 siang, suhu meningkat menjadi 25 Celcius. Berapa kenaikan suhu udara dari pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang? Jadi cara penyelesaiannya adalah kenaikan suhu sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Kenaikan suhu sama dengan 25 Celcius dikurangi 15 Celcius. Jadi hasilnya adalah 10 Celcius. Jadi kenaikan suhu udara dari pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang adalah 10 Celcius. Itu untuk contoh yang pertama. Next. Contoh soal kalor kedua. Ibu Ana ingin membuat teh panas untuk keluarganya. Dia merebus 1 liter air dengan suhu awal 30 Celcius hingga mendidih pada suhu 100 Celcius. Menggunakan kompor gas, jika diperlukan 4,2 kJ energi untuk menaikkan suhu 1 liter air sebesar 1 Celcius, berapa total energi yang digunakan untuk mendidihkan air tersebut? Next. Jadi penyelesaiannya adalah untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menghitung total perubahan suhu dan kemudian mengalihkan dengan energi yang perlu per derajat. Yang pertama, hitung perubahan suhu. Suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu 100 Celcius dikurangi 30 Celcius sama dengan 70 Celcius. Yang kedua, hitung total energi yang dibutuhkan. Energi yang diperlukan per derajat sama dengan 4,2 kJ. Total energi sama dengan perubahan suhu dikali energi per derajat sama dengan 70 Celcius dikali 4,2 kJ per Celcius sama dengan 294 kJ. Jadi total energi yang digunakan adalah 294 kJ. Next. Kesimpulan dari pembahasan yang di atas tadi dapat disimpulkan bahwa suhu dan kalor merupakan konsep penting dalam fisika dan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Suhu mengukur tingkat panas atau dingin suatu benda, sementara kalor mengacu pada transfer energi panas antara dua sistem yang berbeda suhu.
Keduanya memiliki penerapan yang luas dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan, alam, hingga teknik. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang kedua konsep ini sangat penting untuk dikuasai, baik dalam konteks akademik maupun aplikatif. Ya, terima kasih. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.